Rumah kos mewah ini berlokasi di Jalan MPR Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, dilengkapi taman asri dan ruang makan terbuka yang mengarah ke kolam renang. Tarif satu kamar 2,5 hingga 4 juta rupiah per bulan. Dewi Heni Manapode, yang biasa disapa Tante Heni, dia berusia 70-an dan berprofesi jual beli batu permata, menempati kamar kos paling mahal seharga 4 juta rupiah per bulan. Kamar itu terletak di lantai 2 dengan ukuran kamar paling luas 4 kali 6 meter, dilengkapi AC dan fasilitas air panas. Si tante sudah setahun kos di sana. Menurut pengelola kos, wanita itu dikenal baik meski jarang mengobrol dengan penghuni kos lainnya. Tante Heni kerap mendapat kunjungan seorang pria usia awal 30-an, namanya Suherman alias Tommy. Pria itu terkadang menginap di kamar kos si tante. Mereka sering terlihat pergi berdua. Dia anak bungsuku, begitu kata Tante Heni kepada pengelola kos. Si tante bohong, sebab Suherman alias Tommy bukan anaknya, melainkan kekasihnya. Sepertinya dia berkata seperti itu agar Tommy bisa bebas keluar masuk kamar kosnya, sebab aturan kos melarang pasangan yang bukan suami istri berada di satu kamar. Suami Tante Heni sudah lama meninggal. Tadinya si tante tinggal di Belanda, namun pada 2009 kembali ke Jakarta. Anaknya 5 dan tinggal menyebar di beberapa tempat di Indonesia seperti Makassar, Semarang, dan Bali. Tante Heni dan Tommy pertama kali bertemu pada tahun 2010 di sebuah tempat pijat refleksi mewah di Plaza Senayan, Jakarta. Tommy bekerja di sana sebagai tukang pijat atau istilah kerennya terapis pijat. Karena si tante sering ke sana, kedekatan pun terjalin di antara mereka. Meski Tommy sudah beristri, Tante Heni sering meminta Tommy datang ke kediamannya untuk memberikan pijatan. Lama-kelamaan, pijat refleksi berubah jadi pijat asmara. Apa yang membuat Tante Heni jatuh hati pada Tommy? Mungkinkah karena pijatannya yang bisa bikin tubuh bugar? Lalu apa pula yang membuat Tommy suka dengan si tante? Mungkinkah karena si tante baik dan punya banyak uang? Begini ceritanya. Setiap bulan, Tante Heni mendapat subsidi dari anak-anaknya sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, si tante juga mendapat income dari hasil jual beli batu permata. Apapun alasan keduanya menjalin kasih yang pasti menurut Tommy, Tante Heni cemburuan. Wanita itu suka marah-marah jika Tommy tidak segera mengangkat telepon saat sedang bekerja. Si tante mengomel dan curiga bertanya, "Kamu lagi mijat cewek atau cowok?" Tante Heni tidak malu mengenalkan Tommy kepada keluarga dan teman-temannya. Tommy pernah dikenalkan dan beberapa anak dan menantu si tante, dan sepertinya mereka tidak keberatan dengan hubungan itu. Putra Tante Heni yang tinggal di Bali bahkan pernah membiayai liburan mereka di sana pada 2012. Keduanya kerap pamer kemesraan di depan orang, bergandengan tangan, bahkan kadang Tommy yang membawakan tas si tante. Keduanya punya panggilan sayang, Mami, Papi. Meski mereka berpacaran, Tante Heni minta Tommy tidak menyembunyikan statusnya yang sebenarnya, yaitu pria yang sudah beristri. Tidak terasa kurang lebih 2 tahun sudah hubungan asmara mereka terjalin. Semuanya berjalan tanpa kendala. Hingga suatu hari di tahun 2013 terjadi tragedi yang tidak disangka-sangka. Pada 29 Oktober 2013, Tommy menginap di tempat kos Tante Heni. Hal yang sudah biasa dilakukan pria itu. Keesokan hari 30 Oktober sekitar pukul 11 siang, Tommy sedang memijat telapak kaki Tante Heni dengan minyak tawon. Terjadi percakapan di antara keduanya. Si tante minta Tommy untuk tidak bekerja agar pria itu bisa menemaninya lebih lama. Tapi Tommy menolak dan mengatakan dia harus bekerja. Pembicaraan yang awalnya berlangsung normal meningkat menjadi argumen. Tante Heni kesal sebab Tommy menolak permintaannya. Wanita itu menyambar botol minyak tawon dan melemparkannya hingga mengenai pipi Tommy. Tommy tidak terima.
Pertengkaran keduanya semakin panas. Tante Henny memukuli badan Tommy. Amarah Tommy tidak terbendung lagi. Dia segera menyambar sebilas sajam yang ada di dapur dan menyayunkannya sebanyak 20 kali. Si tante pun roboh ke lantai. Tommy segera menyeret si tante ke kamar mandi dan membersihkan kamar. Dia melepas perhiasan tante Henny, lalu mengambil ponsel, tablet, jam tangan, KTP, kartu ATM, dan sertifikat berlian milik tante Henny dan memasukkan semuanya ke dalam tas. Setelah beberapa jam menunggu sambil menyusun rencana, pada pukul 5 sore, Tommy menelpon Suwanda alias Wanda, temannya sesama pekerja di panti pijat refleksi di Plaza Senayan. Keduanya berjanji bertemu di kawasan Ciputat. Tommy lantas keluar dari kamar kos, meninggalkan Tante Henny begitu saja. Dengan sepeda motor, dia pergi mengambil uang dengan kartu ATM milik Tante Henny. Tommy beruntung dia tahu nomor PIN kartu ATM itu, karena pernah diberitahu si tante. Sekitar pukul 8 malam, Tommy menyewa mobil Avanza di sebuah rental mobil dan membayarnya dengan uang yang diambilnya dari ATM. Mobil itu kemudian diantar ke tempat tinggalnya di Jalan TK Pembina Petukangan, Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 8.30 malam, Tommy kembali ke tempat kos Tante Henny, tapi hanya sekedar melintas di depan kosnya untuk melihat sikon sekeliling. Situasi tampak tenang dan aman-aman saja. Akhirnya, pukul 10 malam, Tommy bertemu temannya Suwanda di dekat Masjid Agung Ciputat. Pria itu menceritakan semuanya dan minta tolong Suwanda membantunya menyingkirkan si tante dengan janji imbalan uang. Suwanda pun menyanggupi dan sesuai perintah Tommy mengambil mobil sewaan yang ditaruh di kediaman Tommy. Bawa mobil itu ke tempat kos Tante Henny. Begitu perintah Tommy. Sekitar pukul 1 subuh, pada 1 November, Suwanda tiba di tempat kos Tante Henny. Penjaga kos membukakan pagar dan Suwanda memarkirkan mobil di dalam. Dia lalu masuk ke kamar Tante Henny dan di sana udah menunggu Tommy. Keduanya segera mengambil koper milik si tante yang disimpan di atas lemari dan membereskan apa yang perlu dibereskan. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari kamar dengan membawa koper yang tampak berat sekali. Setelah memasukkan koper ke dalam mobil, keduanya berangkat menuju arah Bogor. Mobil berhenti di dekat Sungai Cinyurup, Desa Cibadung, Gunung Sindur. Setelah memberi pemberat batu yang diikat ke koper, Suwanda membuang koper ke sungai. Tapi sial, koper tidak mau tenggelam. Terpaksa, Suwanda turun ke sungai untuk menenggelamkan koper dengan cara memasukkannya ke dalam lubang yang ada di pinggir sungai. Beres. Keduanya pun kembali ke kediaman Tommy di Jakarta untuk ganti baju. Sebelum Suwanda pulang, Tommy memberinya ongkos Rp200.000. Beberapa hari kemudian, pria itu memberikan upah Rp1 juta kepada Suwanda. Keesokan harinya, pada 2 November 2013, warga di sekitar kawasan Sungai Cikurup, Desa Cipadung, Gunung Sindur, Bogor, digegerkan oleh penemuan sebuah koper mengambang di sungai. Bau menyengat tercium dari koper itu, dan ketika dibuka, tampaklah pemandangan mengerikan. Polisi segera membuat sketsa berdasarkan penemuan di dalam koper. Seperti ini sketsanya. Seorang wanita, ciri-ciri mata sipit, agak gemuk dengan rambut sedikit ikal dan memakai pewarna kuku merah, usia sekitar 30-an. Sketsa itu disampaikan kepada media untuk disebarluaskan dan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis. Polisi berharap segera mendapatkan informasi dari publik tentang identitas wanita itu. Beberapa keluarga datang mencoba mencocokkan ciri-ciri korban dengan anggota keluarga mereka yang hilang, tapi tidak sesuai. Sementara itu, Tommy telah menguras uang di rekening Tante Henny. Dia juga menjual perhiasan wanita itu seharga Rp25 juta. Untuk menghilangkan stres, Tommy berlibur ke Bali bersama 2 teman wanita dan seorang teman pria.
Di sana dia berfoya-foya dengan uang hasil penjualan perhiasan si tante dan minum-minum sepuasnya, berharap stresnya bisa hilang. Tommy yang memegang ponsel Tante Henny juga nekat membalas SMS keluarga si tante. Maksudnya agar pihak keluarga tidak curiga dan menyangka wanita itu baik-baik saja. Tapi Tommy tidak tahu keluarga si tante, terutama anak-anaknya, mulai curiga menerima balasan SMS ibu mereka. Biasanya sang ibu membalas SMS selalu singkat, lalu mengapa sekarang balasannya panjang dan kerap memakai titik-titik dengan bahasa yang aneh? Curiga, mereka pun mengecek keberadaan Tante Henny di tempat kosnya. Wanita itu tidak ada. Mereka mencari kemana-mana, tapi sosok Tante Henny tak juga ditemukan. Akhirnya, pada 4 Desember 2013, mereka melaporkan hilangnya ibu mereka kepada Polda Metro Jaya. 1 bulan, tak seorang pun mengklaim wanita dalam sketsa. Pihak keluarga Tante Henny sebenarnya sudah mendengar adanya penemuan itu. Tapi informasi yang mereka peroleh, si wanita berusia 30-an. Sehingga mereka menganggap mustahil itu adalah ibu mereka yang berusia 77 tahun. Barulah kemudian setelah melaporkan sang ibu hilang dan mereka langsung datang melakukan identifikasi. Semuanya jelas. Wanita itu adalah sang ibu, Dewi Henny Manapode alias Tante Henny. Polisi pun segera mendatangi tempat kos Tante Henny. Diperoleh informasi orang terakhir bersama si tante adalah Suherman alias Tommy. Polisi berhasil menangkap pria itu di tempat kerjanya di panti pijat refleksi di Plaza Senayan. Sedangkan Suanda yang telah membantu aksi Tommy ditangkap di kediamannya di Pamulang, Tangerang. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa sajam dan mobil sewaan. Kedua pelaku, Suherman dan Suanda, mengakui perbuatan mereka. Menurut Suherman alias Tommy, si pelaku utama, dia melakukan aksi kejinya secara spontan dan tidak direncanakan. Keduanya diseret ke pengadilan dan divonis hukuman penjara ringan saja. Sang pelaku utama Suherman alias Tommy hanya divonis 12 tahun penjara. Di usia 77 tahun, Tante Henny dikremasi di Krematorium Heaven, Pluit, Jakarta Utara. Keluarganya tidak menyangka ibu mereka pergi begitu cepat dan mengenaskan. Mereka mengatakan itu kejahatan yang tidak manusiawi. Keluarga sakit hati kehilangan mami, tapi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarlah aparat yang mengadili seadil-adilnya. Begitu kata keluarga Tante Henny. Jika berbicara tentang hubungan beda usia, ada sebuah penelitian akademis khusus di wilayah Amerika dan Kanada yang menunjukkan resiko terjadinya pembunuhan lebih tinggi terjadi pada pasangan dengan usia yang jauh berbeda, di mana pria setidaknya 16 tahun lebih tua dari wanita dan wanita setidaknya 10 tahun lebih tua dari pria. Beda usia Tante Henny dan Tommy sekitar 40 tahun. Sekian dulu cerita ini, sampai jumpa kapan-kapan.